Kisah mistis tentang buaya buntung sering dikaitkan dengan mitos, legenda, atau cerita rakyat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya kuat terhadap kepercayaan akan dunia gaib. Berikut adalah gambaran umum tentang kisah mistis buaya buntung. Buaya jadi-jadian. Banyak cerita yang mengatakan bahwa buaya buntung sebenarnya adalah buaya jadi-jadian, yaitu seseorang yang memiliki ilmu gaib atau santet dan dapat mengubah dirinya menjadi buaya. Mereka sering digambarkan tanpa ekor karena kekuatan gaib mereka tidak sempurna atau sebagai tanda bahwa mereka adalah makhluk jadi-jadian. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like and share video ini ke teman kalian. Terima kasih. Penunggu sungai. Di beberapa daerah, buaya buntung dianggap sebagai penjaga atau penunggu sungai, dan masyarakat percaya bahwa makhluk ini memiliki kekuatan supranatural. Penampakannya sering dianggap sebagai pertanda buruk, seperti bencana, kematian, atau musibah lainnya. Hubungan dengan arwah. Sebagian masyarakat percaya bahwa buaya buntung adalah perwujudan arwah seseorang yang meninggal secara tidak wajar di sungai, seperti tenggelam atau dibunuh. Arwah tersebut kemudian menjelma menjadi buaya buntung untuk menuntut balas atau menjaga daerah tertentu. Cerita nelayan. Banyak nelayan mengaku melihat buaya buntung di sungai atau rawa saat malam hari. Buaya tersebut sering muncul tiba-tiba dan menghilang dengan cepat. Kadang, kehadirannya disertai dengan suara aneh atau aura mistis. Di beberapa daerah, ada larangan untuk menyebut kata buaya secara langsung ketika berada di dekat sungai. Hal ini dipercaya dapat memanggil buaya buntung atau makhluk gaib lainnya. Di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, kisah buaya buntung sangat terkenal. Salah satu cerita menyebutkan tentang seorang dukun yang dihukum karena menyalahgunakan ilmunya. Ia dikutuk menjadi buaya buntung dan terus menghantui sungai tempat ia biasa melakukan praktik gaib. Pesan moral, kisah buaya buntung sering digunakan sebagai pengingat untuk menjaga perilaku, menghormati alam, dan mematuhi pantangan yang telah diwariskan oleh leluhur. Meskipun dianggap mitos, cerita-cerita ini memiliki makna budaya yang mendalam. Kisah buaya buntung di Sungai Rimba. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, mengalir sebuah sungai besar bernama Sungai Rimba. Sungai ini dikenal sebagai jalur kehidupan bagi penduduk setempat, tempat mereka mencari ikan dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, ada satu aturan yang tidak pernah dilanggar: jangan pernah berada di sungai saat senja tiba. Menurut cerita turun-temurun, saat matahari mulai tenggelam, buaya buntung akan muncul dari dalam sungai. Ia tidak seperti buaya biasa, tubuhnya besar, dengan sisik hitam mengkilap, dan tidak memiliki ekor. Penduduk percaya bahwa buaya buntung adalah roh seorang dukun sakti yang meninggal secara tragis. Bertahun-tahun lalu, seorang dukun sakti bernama Ki Ganta tinggal di desa tersebut. Ia dikenal memiliki kekuatan luar biasa, namun sering menggunakan ilmunya untuk hal-hal jahat, seperti mengutuk orang yang tidak disukainya atau menakut-nakuti penduduk desa. Hingga suatu hari, warga desa tidak tahan lagi. Mereka bersekongkol dengan pemimpin desa untuk menangkap Ki Ganta dan membuangnya ke dalam sungai dengan harapan kekuatan jahatnya akan lenyap. Namun, sebelum tenggelam, Ki Ganta bersumpah, "Aku tidak akan pergi dengan mudah. Aku akan kembali, menjaga sungai ini, dan siapapun yang melanggar aturanku akan menjadi korban." Setelah hari itu, sosok buaya buntung mulai sering terlihat di sungai. Penduduk percaya bahwa itu adalah wujud arwah Ki Ganta yang dikutuk. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang pemuda bernama Dharma. Suatu malam, Dharma yang baru pulang dari berburu, terpaksa melewati sungai karena jalan utama tertutup oleh longsor. Ia berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan membawa obor kecil, ia melangkah menuju rakit bambu yang biasa digunakan untuk menyeberangi sungai. Saat berada di tengah sungai, Dharma mendengar suara percikan air yang berat dan dalam. Ia menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Buaya buntung muncul perlahan dari bawah air. Matanya merah menyala, tubuhnya besar, dan auranya sangat mengintimidasi. "Siapa kau yang berani melintasi wilayahku?" Terdengar suara berat bergema di telinga Dharma, meski mulut buaya itu tidak bergerak. Dharma tidak mampu menjawab, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, rakitnya berguncang hebat, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Dalam ketakutan, Dharma berteriak dan melemparkan parang yang dibawanya ke air, berharap bisa mengusir makhluk tersebut. Tapi buaya buntung hanya diam, menatap Dharma seolah ingin memperingatkan sesuatu. Ketika Dharma hampir kehilangan kesadaran karena ketakutan, suara lonceng dari desa terdengar. Buaya buntung menghilang seketika, dan Dharma berhasil mencapai tepian dengan tubuh basah kuyup dan wajah pucat.
Bayangan pria tua itu menatap Dharma dengan tajam. Kau berani. Itu adalah hal yang baik. Tapi ketahuilah, tidak semua rahasia dunia ini untuk manusia ketahui. Sungai ini adalah pintu gerbang antara dunia nyata dan alam arwah. Aku menjaga agar roh-roh jahat tidak keluar dan mencelakai desamu. Ia melanjutkan, tapi penjagaanku tidak abadi. Kutukanku hanya bertahan selama 100 tahun. Setelah itu, manusia harus menjaga keseimbangan sendiri. Jika kau benar-benar ingin melindungi desamu, belajarlah menghormati alam, menjaga tradisi, dan memastikan tidak ada yang melanggar aturan suci. Sebelum menghilang, sosok itu memperingatkan, ketika kutukanku berakhir, sungai ini akan memilih penjaga baru. Bersiaplah. Dharma dan Rangga kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada Pak Rahman, yang kemudian memutuskan untuk mengumpulkan penduduk desa. Bersama-sama, mereka sepakat untuk menjaga adat dan aturan sungai lebih ketat. Warga desa kini memahami bahwa sungai bukan hanya sumber kehidupan fisik, tapi juga keseimbangan spiritual. Mereka memperbaiki kebiasaan buruk, seperti membuang sampah sembarangan atau mengambil ikan secara berlebihan, agar tidak mengundang murka penjaga sungai. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang buaya buntung terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dharma tumbuh menjadi tokoh desa yang dihormati, dikenal karena keberaniannya dan komitmennya menjaga alam. Namun, misteri tentang siapa yang akan menjadi penjaga baru sungai itu tetap menjadi teka-teki. Di malam-malam tertentu, warga desa masih mendengar gemuruh di sungai, seolah buaya buntung masih mengawasi dari jauh. Dan di suatu senja yang sunyi, mungkin ketika kutukan 100 tahun itu berakhir, penjaga baru akan muncul untuk melanjutkan tugas suci menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Tanda-tanda kutukan berakhir. Waktu berlalu, dan kisah buaya buntung mulai memudar di ingatan banyak penduduk desa. Generasi muda tidak lagi begitu peduli dengan cerita-cerita lama. Mereka menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, Dharma yang kini telah menua, selalu mengingat pesan dari Ki Ganta. Suatu malam, di tahun yang diperkirakan sebagai akhir dari kutukan 100 tahun, tanda-tanda aneh mulai muncul di desa. Sungai Rimba yang biasanya tenang tiba-tiba meluap, meskipun tidak ada hujan. Ikan-ikan mati mengambang di permukaan, dan suara gemuruh terdengar dari dalam air, membuat penduduk desa ketakutan. Dharma, yang merasa waktu telah tiba, memanggil semua penduduk desa untuk berkumpul di balai desa. Dengan nada tegas, ia berkata, "Inilah yang telah diperingatkan oleh Ki Ganta. Penjaga baru sungai akan segera muncul. Kita harus bersiap dan memastikan desa tetap aman." Pada malam yang gelap gulita, tanpa bulan di langit, beberapa penduduk desa yang tinggal dekat sungai mengaku melihat sosok bayangan besar melintas di permukaan air. Sosok itu bukan buaya buntung, tetapi makhluk yang jauh lebih besar, dengan sisik perak yang memantulkan cahaya api dari obor. Dharma dan beberapa pemuda desa segera menuju sungai dengan membawa sesajen. Saat mereka tiba, sungai terlihat tenang, tetapi hawa di sekitarnya terasa sangat berat. Ketika sesajen diletakkan di tepi air, permukaan sungai mulai bergolak, dan dari kedalaman, muncul makhluk itu, seekor naga air dengan tubuh panjang berwarna hitam keperakan, mata bercahaya merah, dan tanduk kecil di kepalanya. Makhluk itu berbicara dengan suara yang menggema, "Aku adalah penjaga baru Sungai Rimba. Kutukan Ki Ganta telah berakhir, tetapi tugasnya belum selesai. Desa ini tetap harus menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang melanggar aturan." Setelah kemunculan makhluk itu, Dharma menyadari bahwa desa harus lebih disiplin menjaga hubungan mereka dengan sungai. Ia bersama tetua desa lainnya menetapkan beberapa aturan baru, seperti 1. Tidak boleh mengambil ikan secara berlebihan. 2. Tidak boleh menebang pohon di tepi sungai sembarangan. 3. Melakukan ritual penghormatan setiap malam bulan purnama untuk menjaga hubungan dengan penjaga sungai. Penduduk desa mulai menjalankan aturan itu dengan penuh kesadaran. Mereka menyadari bahwa sungai bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga rumah bagi kekuatan gaib yang harus dihormati. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Dharma yang sudah sangat tua memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di dekat sungai. Ia sering terlihat duduk di tepi air, berbicara seolah-olah sedang bercakap dengan sesuatu yang tak terlihat. Penduduk percaya bahwa Dharma memiliki hubungan khusus dengan penjaga sungai. Pada suatu pagi, tubuh Dharma ditemukan terbaring di tepi sungai, dengan senyum tenang di wajahnya. Penduduk desa menganggapnya sebagai pertanda bahwa Dharma telah diterima oleh penjaga sungai sebagai bagian dari alam. Hingga kini, desa Sungai Rimba dikenal sebagai desa yang damai dan seimbang dengan alam.
Kisah tentang Dharma, buaya buntung, dan naga penjaga sungai terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di malam-malam tertentu, ketika suasana sunyi dan sungai berkilau di bawah cahaya bulan, beberapa penduduk mengaku masih melihat sosok besar berenang di kedalaman air, mengingatkan mereka bahwa penjaga baru selalu mengawasi. Dan tugas melindungi desa tetap diteruskan, bukan hanya oleh makhluk gaib, tetapi juga oleh manusia yang menghormati alam. Beberapa tahun setelah kematian Dharma, desa Sungai Rimba menjadi semakin makmur. Sungai tetap mengalir dengan jernih, dan penduduk hidup rukun dengan alam. Namun, ketenangan itu terusik ketika kabar dari desa tetangga, desa Bukit Hijau, sampai ke telinga penduduk Sungai Rimba. Desa Bukit Hijau terletak di hulu Sungai Rimba, tetapi kondisinya jauh berbeda. Sungai di wilayah mereka mulai tercemar, penuh dengan limbah dan ikan-ikan yang mati. Beberapa penduduk mengaku melihat makhluk aneh di sungai, tetapi tidak ada yang berani mendekati. Para tetua desa Sungai Rimba menyadari bahwa apa yang terjadi di desa Bukit Hijau dapat memengaruhi mereka. Jika sungai di hulu tercemar, air yang mengalir ke Sungai Rimba juga akan terkena dampaknya. Pemimpin desa memutuskan untuk mengirimkan kelompok kecil yang terdiri dari pemuda-pemuda pemberani untuk pergi ke desa Bukit Hijau dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Kelompok itu dipimpin oleh Rangga, sahabat Dharma yang masih hidup dan kini menjadi pemimpin generasi muda. Mereka membawa sesajen dan peralatan sederhana, berharap dapat berbicara dengan penjaga sungai. Perjalanan ke desa Bukit Hijau memakan waktu sehari penuh. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat kondisi sungai yang keruh, penuh dengan sampah, dan berbau busuk. Penduduk desa Bukit Hijau mengaku bahwa mereka telah mengabaikan aturan sungai selama bertahun-tahun. Hutan di sekitar sungai telah ditebang untuk dijadikan ladang, dan limbah dari desa mereka dibuang langsung ke air. Di tengah malam, Rangga memimpin ritual di tepi sungai dengan harapan memanggil penjaga sungai. Setelah beberapa saat, permukaan air mulai bergolak. Namun, yang muncul bukanlah naga penjaga Sungai Rimba, melainkan sosok lain, seekor ular air raksasa dengan tubuh penuh luka dan mata penuh amarah. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.